down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Rahmatus Salimah. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Majalengka. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang materi bagaimana caranya untuk menginstal sistem operasi Debian atau Linux yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat suatu server ya teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan menginstalnya pada aplikasi virtualisasi yaitu Oracle VM VirtualBox ya teman-teman. Yang pertama kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya akan membuatnya. Kemudian kita klik new di sini. Kemudian kita isi namanya. Di sini saya akan membuat namanya seperti Debian Risma ya teman-teman. Debian Risma seperti ini. Setelah itu untuk tipenya itu memakai Linux ya teman-teman, dan untuk versinya itu kita menggunakan 64 bit karena menggunakan ISO Debian versi 64. Kemudian kita next. Nah, setelah itu untuk memorinya kita 2 GB ya teman-teman. Kalian bisa merubahnya, yang penting masih pada posisi hijau atau ukurannya. Kemudian kita next. Nah, kita next. Nah, kemudian kita finish ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik ke setting ini. Nah, di dalam setting ini terdapat beberapa, dan kita pilih yang pertama kita network. Nah, di sini ininya nyalakan ya teman-teman, dan pilih internal networknya itu untuk attack to-nya kita pilih yang internal network ya teman-teman. Dimana nantinya untuk konfigurasi LAN kita pakai klien yang juga ada pada VirtualBox atau harddisknya yaitu internal network ya teman-teman. Kemudian untuk sistemnya, nah untuk yang kita pakai adalah optical dan harddisk ya teman-teman, dan untuk floppy-nya kita centangnya itu hilangkan. Nah, untuk floppy-nya itu kita kebawahin dengan cara klik tanda bawah ini. Nah, ini sudah di bawah. Kemudian kita klik OK ya teman-teman, dan kita klik start untuk memulai sistem operasi. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sini sedang berjalan ya teman-teman. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih untuk DPD installator untuk Linux-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah install Debian yang versi 8 ya teman-teman di PD1. Kemudian kita open, dan kemudian mount and retrieve boot ya teman-teman. Nah, nantinya akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk prakteknya kita tekan enter ya teman-teman. Kemudian untuk language ininya kita pilih yang English, kita enter. Setelah itu untuk country territory areanya itu kita pilih order karena kita berada di Indonesia, dan untuk kontinen or regionnya kita pilih yang Asia. Kemudian enter, dan untuk ininya kita pilih Indonesia. Kemudian kita enter. Nah, untuk country to base nya kita pilih United States ya teman-teman. Nah, untuk keymap to use nya itu kita pilih American English. Kemudian kita enter. Nah, di sini prosesnya akan dimulai ya teman-teman
tunggu sampai selesai ya teman-teman. Kemudian kita klik cancelnya dengan cara enter, dan nah di sini akan ada tampilan configure the network ya teman-teman. Di sini kita klik continue dengan cara enter, dan untuk network configuration methodenya kita pilih yang bawah yang do not configure the network at this time ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita memasukkan hostname. Di sini kita isi nama kita, di mana nantinya hostname ini akan tampil ketika kita login pada sistem operasi Linux-nya. Misalnya kita pilih yang Debian Risma seperti tadi ya teman-teman. Debian Risma contohnya itu seperti ini. Kemudian kita klik yang continue, enter, dan untuk root atau passwordnya kita masukkan. Di sini contohnya saya menggunakan password 1. Nah, kemudian kita continue dan enter. Kemudian kita verifikasi lagi passwordnya. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk full name for the usernya itu kita masukkan yang Debian Risma ya teman-teman. Debian Risma. Kemudian kita enter. Nah, untuk passwordnya kita samakan kayak tadi 1. Kemudian enter. Masukkan lagi passwordnya. Kemudian enter. Nah, untuk select city-nya itu kita pilih yang Westernnet atau jenis pilihan waktunya itu kita pilih yang Westernnet, yaitu Sumatera, Jakarta, Java, West and Central Kalimantan. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, untuk partitioning methodnya itu atau kita pilih yang atas, yang grid use enter disk ya teman-teman. Kemudian untuk select disknya itu kita pilih ini, enter aja. Dan untuk partition scheme itu kita pilih yang all files, kita enter. Nah, sekarang untuk ininya kita pilih yang finish partitioning ya teman-teman, yang ini kita enter. Kita pilih yang no-nya itu kita geser ke yang yes. Untuk write the change to disk-nya itu kita tekan yes. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Prosesnya lumayan lama ya teman-teman, dan kita tunggu aja sampai selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai yang ini itu 100% ya teman-teman. Nah, untuk scan another CD or DVD-nya kita pilih yang no ya teman-teman, langsung aja kita enter. Setelah itu untuk yang use a network mirror-nya kita pilih yang no juga, kita enter. Kemudian kita tunggu juga sampai ininya selesai ya teman-teman. Nah, untuk participate in the packages survey-nya kita pilih yang yes ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, untuk cost software to installnya kita selalu memilih software apa saja yang nantinya akan kita install kan pada server ini. Nah, karena nantinya server ini kita instalasinya secara manual, dimana nantinya kita akan bekerja pada tampilan CLI bukan GI ya teman-teman. Maka dari itu kita hilangkan tanda bintangnya ini dengan cara klik spasi ya teman-teman. Kita klik spasi, kemudian
pada tampilan Debian kita ke bawah. Kemudian untuk print servernya juga kita hilangkan dengan cara klik spasi, dan kita sisakan satu yang standar sistem utilities ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik continue. Kita klik enter ya teman-teman. Nah, di sini proses instalasinya sedang berlanjut ya teman-teman. Nah, untuk install the group bootloader to the master boot recordnya itu kita pilih yang yes, kita enter saja langsung. Dan untuk device for bootloader installationnya itu kita pilih yang bawah, yang dev SDA ya teman-teman, yang ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sistemnya itu sudah kasih restart dan disetel. Nah, kita tampilkan login pada Debian. Nah, kemudian kita continue. Nah, di sini kita sudah akan masuk. Nah, di sini si sistemnya sudah kasih data, dan situ kita tampilkan login pada Debian. Di sini terdapat nama Debian Dismal Login. Nah, untuk masuknya kita ketik root ya teman-teman. Kita klik root, kemudian kita enter. Dan di sini kita suruh masukkan password yang tadi, dan tadi saya memasukkan password 1. Nah, di sini untuk passwordnya itu tidak akan tampil ketika kita mengetikkan passwordnya. Kemudian kita enter aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke sistem operasi Linux, di mana tandanya ada tulisan root Debian Dismal ya teman-teman, dan titik 2, dan di sini ada tanda pagar yang dimana tandanya itu sudah masuk sebagai super user atau administrator ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk langkah instalasi Linuxnya itu udah selesai, dan di sini saya mau konfigurasi atau perintah yang basic ya teman-teman. Jadi kita kalau ingin masuk konfigurasi, kita ketik su ya teman-teman, su, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita coba buat file, kemudian kita klik mk ya teman-teman untuk membuat suatu file, kemudian kita enter. Nah, di sini saya pilihnya itu seperti directory, kemudian kita pilih mkdir seperti ini, kemudian kita enter. Nah, lalu kita ketik ls untuk mengecek file atau enternya itu sudah ada atau belum ya teman-teman. ls ya teman-teman, ketik ls, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu ketika kita ingin masuk file atau ubah file, kita ketik cd ya teman-teman, atau untuk membuat ininya itu cd tkj, kita enter. Nah, di sini sudah ada. Nah, jadi lalu misal kita ingin menambah file, ketik touch ya teman-teman, touch tkj, misal namanya ketik touch. Nah, misal namanya itu tugas ya teman-teman, touch tugas, kemudian kita enter, dan kita ketik ls untuk mengecek suatu filenya udah ada atau belum. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, di sini ada tugas ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin menghapus salah satu file, kita ketik rm spasi
kemudian ini, dan kita ketik R tugas ya teman-teman, R tugas yang akan kita hapus salah satunya. Klik enter. Nah, kita cek lagi udah kehapus atau belum. Kita ketik ls, kemudian kita enter. Nah, kalau berarti ini udah terhapus ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin keluar, nah dari salah satu itu kita ketik cd ya teman-teman, lalu kita enter. Setelah itu ketik ls lagi untuk mengecek lagi. Nah, kemudian kita enter, lalu kita coba menambahkan user ya teman-teman. Misalnya itu kita ketik add user ya teman-teman, add user. Di sini saya mau contohnya itu add user seperti itu Shiva ya teman-teman, Shiva seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kemudian untuk kita ketik lagi teman-teman, add user Shiva seperti ini, Shiva. Kita enter. Nah, kita di sini suruh memasukkan password, dan di sini passwordnya itu saya akan pilih satu aja, kemudian kita enter dan kita klik lagi satu. Nah, untuk full name-nya itu kita pilih yang Shiva ya teman-teman. Untuk nomornya itu kita pilih 1 2 3 4. Kemudian untuk nomor teleponnya itu kita asal aja seperti 08966764. Kita enter. Untuk nomor rumah teleponnya juga kita sepertinya 456789. Kemudian kita enter. Dan ininya kita enter. Nah, di sini untuk ada is the information correct. Di sini tuh kayak mengizinkan atau tidaknya ya teman-teman untuk menambahkan user baru. Di sini saya mengizinkan, maka di sini saya pilih Y atau yes ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, berarti ini sudah masuk ya teman-teman, sudah ada. Nah, di sini saya akan coba untuk mematikannya atau menshutdownnya itu kita pilih init yang init kosong ya teman-teman, init spasi 0 ya teman-teman. Nah teman-teman, oke. Jadi di sini ketika kita off, maka di sini ada tulisan powered off ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, jadi sekian pembahasan materi dari saya untuk cara menginstalasi dan sedikit konfigurasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikannya banyak kekurangannya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.